Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Kali ini kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Nurhidayah, Isni Nafisatul Azizah, Siti Rodiah Mardiah, Tutilia Az-Zahra, dan Yulia Kuswanti akan membahas mengenai dimensi aksiologi. Nah, apa itu aksiologi? Kata atau istilah aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nah, nilai yang dimaksud di sini ialah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai, mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Jadi, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi juga menunjukkan kaidah-kaidah apa yang harus kita perhatikan di dalam menerapkan ilmu ke alam praktis. Nah, jadi apa sih sebenarnya nilai itu? Nah, menurut Bertens, nilai ialah sebagai suatu yang menarik bagi seorang, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dicari, sesuatu yang disukai dan diinginkan. Nah, di sini permasalahannya bukan kepada benar atau salah, namun di sini permasalahannya ialah kepada soal baik dan buruk. Nah, nilai ini bersifat abstrak, artinya tidak nyata, dan bersifat subjektif, artinya memiliki pandangan berbeda bagi orang lain. Nah, ada 3 ciri yang dapat kita kenali dengan nilai, yaitu nilai yang berkaitan dengan subjek. Nilai itu berkaitan dengan kehadiran manusia sebagai subjek, artinya kalau tidak ada manusia berarti tidak ada nilai. Yang kedua, nilai dalam konteks praktis, lebih kepada pembuatan suatu karya, yaitu seperti lukisan, gerabah, dan lain-lain. Yang ketiga itu berkaitan dengan nilai tambah pada objek, berupa budaya, estetis, kewajiban, dan kebenaran. Nah, itulah 3 ciri yang dapat kita kenali dengan nilai. Lanjut, apa saja objek kajian aksiologi? Aksiologi memuat pemikiran tentang masalah nilai-nilai, termasuk nilai-nilai tinggi dari Tuhan. Misalnya nilai moral, nilai agama, nilai kehidupan, atau estetika. Nah, aksiologi ini juga mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau higher values of life, nilai-nilai kehidupan yang bertaraf tinggi. Nah, dilihat dari jenisnya, paling tidak terdapat 2 bagian umum dari aksiologi dalam membangun filsafat ilmu, yaitu yang pertama etika dan estetika. Nah, jadi ada 2 objek kajian aksiologi, yaitu etika dan estetika. Yang pertama, objek kajian yang pertama ialah etika. Nah, menurut Semiawan menerangkan bahwa etika sebagai prinsip atau standar perilaku manusia yang kadang-kadang disebut dengan moral. Nah, makna etika dipakai dalam 2 bentuk arti. Pertama, etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Kedua, etika merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia lain. Nah, jadi di sini kaitan aksiologi dengan etika ialah bahwa perbuatan manusia atau tingkah laku itu ada penilaiannya, yaitu berbentuk moral. Aksiologi memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan berikut, yaitu untuk menjawab apa pengetahuan yang berupa ilmu itu digunakan, lalu bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral, lalu bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral,
Dan bagaimana kaitan antar teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan nama-nama moral atau profesional. Nah, filsafat ilmu menyelidiki dampak pengetahuan ilmiah pada hal-hal berikut. Yang pertama, persepsi manusia akan kenyataan atau reality. Yang kedua, pemahaman berbagai dinamika alam. Yang ketiga, saling keterkaitan antara logika dengan matematika, dan antara logika dan matematika pada satu sisi dengan kenyataan pada sisi yang lain. Yang keempat, berbagai keadaan atau status dari keberadaan atau entities teoritis. Yang kelima, berbagai sumber pengetahuan dan pertanggungjawaban atau liability. Dan yang keenam adalah hakikat atau the essence manusia, nilai-nilainya, tempat dan posisinya di tengah-tengah semua keberadaan lain, yang paling sedikit yang berada di lingkungan dekatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang estetika. Mengenai estetika, semiawan menjelaskan sebagai the study of nature of beauty in the fine art, mempelajari tentang hakikat keindahan di dalam seni. Nah, estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat indah buruk. Dalam banyak hal, satu atau lebih sifat-sifat dasar sudah dengan sendirinya terkandung di dalam suatu pengetahuan apabila pengetahuan itu sudah lengkap mengandung sifat-sifat dasar pembenaran, sistemik, dan intersubjektif. Universal. Nah, universal berarti berlaku umum. Nah, karena salah satu yang harus dipenuhi oleh ilmu atau pengetahuan ilmiah, yaitu ilmu itu harus berlaku umum, lintas ruang dan waktu. Jadi ilmu tersebut harus bisa digunakan di masa sekarang, masa kini, dan juga masa yang akan datang, serta bisa digunakan di mana saja. Misalnya bisa digunakan di Indonesia, di negara-negara Indonesia, di negara-negara Eropa, pokoknya dimanapun. Nah, itu makna dari universal. Sifat ilmu pengetahuan itu ialah dapat dikomunikasikan atau communicable. Maksudnya pengetahuan ilmiah itu bukan saja dimengerti artinya, tetapi juga maknanya. Jadi memberikan pengetahuan baru kepada orang lain dengan tingkat kepercayaan cukup besar. Nah, jadi pengetahuan ilmiah atau suatu ilmu itu memberikan pengetahuan yang baru kepada orang lain agar memiliki pemahaman sesuai dengan tingkat pemahamannya masing-masing. Nah, yang lanjut ketiga yaitu progresif. Artinya suatu ilmu itu dapat berkembang, maju, dan adanya peningkatan sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang. Nah, sifat ini merupakan salah satu tuntunan modern untuk ilmu. Sifat ini sangat didorong oleh ciri-ciri penalaran filosofis, yaitu skeptik, menyuruh, holistik, komprehensif, mendasar, radikal, kritis, dan analitis yang menyatu dalam semua imajinasi dan penalaran ilmiah. Nah, jadi kesimpulannya yaitu aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat nilai. Persoalan nilai bukanlah membahas kebenaran dan kesalahan, tetapi soal baik dan buruknya. Nah, jadi aksiologi
tidak mengacu kepada teori kebenaran maupun kesalahan, namun permasalahannya itu mengacu kepada soal baik dan buruk. Oleh karena itu, objek kajian aksiologi yaitu etika ialah hakikat moral dan keputusan, kegiatan menilai, dan estetika yaitu hakikat keindahan dalam seni indah dan buruknya. Nah, ada sifat-sifatnya yaitu bersifat universal atau berlaku untuk umum, lintas ruang dan waktu, artinya berlaku untuk masa kini, ke depan, atau masa lalu. Nah, yang kedua itu dapat dikomunikasikan kepada umum atau dapat diterima oleh umum. Paham akan arti dan maknanya. Yang ketiga itu progresif, artinya berkembang. Suatu ilmu itu berkembang dan adanya kemajuan atau peningkatan suatu tuntunan zaman. Mari kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.